Ya, eh, terima kasih kesempatannya Bapak Ketua DPD Persagi Jabar, Bapak Suparman, memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing tentang peranan gizi dalam pembentukan imunitas tubuh. Uh, di Indonesia pada tanggal 11 Maret 2020 WHO resmi mengumumkan bahwa wabah COVID-19 itu merupakan pandemi yang global. Dalam waktu yang kurang dari 3 bulan, COVID-19 ini telah menyebar di 123 negara, baik dari Asia, Eropa, Amerika, hingga ke Afrika. Pada minggu pertama bulan Mei, COVID ini sudah tersebar di 115 negara dengan jumlah kasus yang melebihi dari 3,5 juta dan jumlah angka kematiannya mencapai 247.652 jiwa. Untuk saat ini, kalau kita lihat dari laporan World Matter COVID-19, ya, gitu ya, di kawasan Asia itu angka kematiannya justru mengalami peningkatan ya, hingga di atasnya masih ada Iran, kemudian ada Indonesia, tapi untuk waktu saya bahas ini belum terupdate. Gitu ya. Jadi memang akhir-akhir ini malah justru terjadi peningkatan termasuk angka kematian. Nah, di Indonesia sendiri, kasus COVID-19 ini pertama kali diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020 dan dalam jangka waktu kurang dari 1 bulan, penyakit infeksi COVID ini sudah tersebar di berbagai provinsi. Bahkan sampai saat ini masih terjadi peningkatan kasus positif dan angka kematian. Namun dari data Kemenkes untuk vaksinasi yang diselenggarakan baru mencapai 15,36%. Dengan kata lain bahwa herd immunity yang ingin dicapai itu belum terlaksana. Nah, karena herd immunity belum tercapai, gitu ya, kita harus tetap melakukan upaya untuk memutus rantai penularan penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini, yaitu dengan cara yang biasanya 5M ya. Nah, 5M itu, tapi di hal ini yang terpenting adalah dalam peningkatan imunitas, gitu ya. Jadi dari mulai menghindar kontak ya dengan social physical distancing, meningkatkan kebersihan diri, gitu ya, dan yang terpenting adalah juga meningkatkan imunitas. Nah, tubuh kita memiliki sistem yang digunakan untuk melawan benda asing yang masuk di dalam tubuh, baik itu bakteri, virus, parasit, maupun jamur. Jadi, sistem imunitas atau sering disebut sebagai kekebalan tubuh itu merupakan pertahanan tubuh dalam menghadapi organisme dan kuman-kuman berbahaya. Nah, sistem imunitas ini merupakan kerjasama dari berbagai rangkaian sel, jaringan, protein, dan organ yang ada di dalam tubuh seseorang. Sistem imun ini memang diharapkan bisa melawan infeksi, kemudian meniadakan kerja toksin dan faktor virulen lainnya yang bersifat antigenik dan imunologi. Antigen itu adalah suatu bahan atau senyawa yang dapat merangsang pembentukan antibodi. Antigen itu dapat berupa protein, lemak, polisakarida,
asam nukleat, lipopolisakarida, lipoprotein, dan lain-lainnya. Sedangkan antigenik itu adalah sifatnya. Sifat dari suatu senyawa yang mampu merangsang pembentukan antibodi spesifik terhadap senyawa tertentu tersebut. Nah, selain tadi yang bersifat antigenik, juga yang bersifat imunogenik. Imunogen itu adalah senyawa yang dapat merangsang pembentukan kekebalan atau imunitas. Sehingga imunogen itu adalah sifat senyawa yang dapat merangsang pembentukan antibodi spesifik yang bersifat protektif dan peningkatan kekebalan seluler. Jika sistem kekebalan melemah dalam tubuh, kemampuan untuk melindungi tubuh itu juga akan berkurang. Sehingga patogen yang termasuk virus itu ya dapat tumbuh dan berkembang di dalam tubuh. Nah, reaksi-reaksi yang dikoordinasi oleh sel-sel, molekul-molekul terhadap mikroba dan virus dan lain-lain itu tadi yang disebut dengan respon imun. Respon imun terhadap benda asing secara garis besar itu dibagi menjadi dua sistem utama, yaitu yang non-spesifik atau disebut innate atau bawaan, dan yang spesifik yang sering disebut respon imun adaptif. Imunitas adaptif itu akan bekerja apabila yang imun innate itu tidak bisa menghilangkan infeksi dalam jangka waktu pendek. Namun selanjutnya pada saat terjadi serangan virus atau benda asing yang selanjutnya itu di dalam tubuh sel beta ataupun sel T gitu ya akan membantu sistem imun bereaksi lebih cepat. Sedangkan untuk imunitas itu terdiri dari garis-garis pertahanan epitel, kemudian komponen seluler yang berupa makrofag, leukosit, polimorfonukleer, ya, NK sel, dan komponen-komponen non-seluler yang lain itu bisa berupa CRP, serum amyloid protein maupun komplemennya. Nah, dalam bekerja, baik yang imunitas bawaan maupun yang adaptif ini tidak dapat dipisahkan. Cara kerjanya saling melengkapi. Nah, apabila ada mikroorganisme masuk ke dalam tubuh, maka tubuh itu akan memberikan reaksi yang secara terkoordinir dari suatu sel dan senyawa di dalam tubuh. Kemudian tubuh manusia itu memiliki pertahanan tubuh yang berlapis. Jadi mulai dari pertahanan yang paling luar yang disebut sebagai innate immunity atau imunitas natural dan adaptive immunity. Nah, yang kalau mikroorganisme yang masuk itu berhasil masuk menembus ke jaringan tubuh. Imunitas natural berperan sebagai persiapan untuk menghambat masuknya mikroorganisme serta untuk mengeluarkan mikroorganisme yang berhasil masuk ke dalam jaringan secara cepat. Komponen imunitas garis pertahanan terdepan ini bisa berupa sel epitel yang akan memblokir masuknya mikroorganisme. Nah, apabila bakteri atau virus itu berhasil menembus jaringan atau masuk sirkulasi darah, maka akan diserang oleh sel fagosit yang terdiri dari NK sel dan protein khusus yang sering disebut dengan sistem komplement. Untuk virus penyebab COVID-19 ini lebih mirip dengan sifat virus SARS ya, yang sebelumnya sudah
tersebar gitu ya. Virus corona itu merupakan jenis virus RNA, yaitu virus yang memiliki RNA sebagai materi genetiknya. Jadi RNA itu kan asam nukleat yang berperan dalam pengkodian yang mengatur ekspresi gen. Nah, virus corona itu mempunyai struktur yang tersusun atas protein SAMN, yaitu spike protein, protein envelope protein, membran glycoprotein, dan nukleokapsid yang di dalamnya itu berisi materi genetik RNA. Mekanisme masuknya virus corona ke dalam sel itu adalah melalui mekanisme yang disebut endositosis, yaitu virus ditangkap oleh reseptor yang terdapat pada permukaan sel, kemudian ditarik masuk ke dalam sel. Nah, spike protein itu bertugas ya, terutama sel paru dalam virus COVID. Nah, namun sel paru itu dilapisi oleh sel yang bersifat sebagai pelindung. Nah, reseptor menangkap spike tadi adalah disebut AC2, yaitu suatu membran integral yang tersusun atas glycoprotein dan enzim zinc metalopeptidase, ya pemecah protein yang mengandung zinc. Nah, reseptor ACE ini terdapat pada berbagai sel, antara lain di sel paru, ginjal, jantung. Namun memang yang paling banyak itu terdapat di paru. Nah, ketika virus itu sudah masuk ke dalam sel hidup, maka akan melepaskan RNA dari nukleokapsid ke sitoplasma sel karbon, kemudian ditranslasi oleh sel yang dihasilkan oleh virus-virus baru. Terjadi proses replikasi virus di dalam sel inang yang tadi dicapai gitu ya. Dan ini berjalan sangat cepat sehingga satu sel yang terinfeksi akhirnya akan rusak, kemudian meledak lalu menyebarkan virus-virus baru yang jumlahnya sangat banyak yang bisa menyerang sel paru yang sehat. Nah, serangan yang bertubi-tubi itu tadi yang menyebabkan sel T limfosit mengeluarkan sitokin, yaitu protein yang bertugas sebagai pasukan pertahanan, gitu ya, dalam jumlah yang besar pula. Nah, kondisi itu disebut sebagai badai sitokin. Jadi sering disebut sitokin release syndrome gitu ya. Nah, kondisi produksi sitokin proinflamasi yang berlebihan ini akan menyebabkan terjadinya hiperinflamasi. Jadi peradangan yang hebat dan meningkatkan permeabilitas pembuluh darah dan terjadinya kegagalan berbagai organ. Nah, kondisi inilah yang seringkali diduga membahayakan bagi penderita COVID-19 yang diperkirakan sebagai penyebab kematian. Jadi mekanismenya seperti ini. Jadi terjadi replikasi yang berlebih dan menyebabkan merangsang terjadinya badai sitokin. Nah, mencermati perilaku virus corona ini sangat penting untuk meningkatkan imunitas tubuh, baik bagi orang yang tidak terinfeksi maupun pada orang yang telah terinfeksi, sehingga dapat memperbesar peluang kesembuhan. Jadi berdasarkan yang tadi, gitu ya, prinsip dasar dalam peningkatan imunitas untuk yang pertama, menguatkan pertahanan tubuh atau imunitas naturalnya, menstimulasi produksi imunoglobulin IgM dan IgG di dalam sirkulasi, kemudian memblokir agar virus itu tidak terikat oleh reseptor ACE2, kemudian menurunkan kecepatan replikasi dari virus tersebut.
Nah, ini tips-tips yang saya ambil dari webnya Dinkes Provinsi Jabar untuk meningkatkan imun tubuh di masa pandemi ini. Ada 12 tips. Jadi yang saya garis bawahi di sini adalah tentang konsumsi makanan yang dapat menunjang sistem imun. Nah, bagaimana sih peran zat gizi makro dan mikro di dalam meningkatkan imunitas? Jadi, yang pertama adalah asupan energi dan protein yang sesuai dengan kebutuhan memang sangat penting untuk dapat menjaga berat badan agar status gizi tetap dalam kondisi normal. Untuk meningkatkan imunitas tubuh diperlukan peningkatan protein yang lebih dari biasa. Namun diusahakan dengan penambahan protein ini tidak meningkatkan asupan energi. Asupan energi dianjurkan sesuai dengan AKG 2019 untuk dewasa laki-laki sekitar 2.500 sampai 2.650 kilokalori per hari dengan asupan protein sebesar 65 gram per hari. Kemudian untuk wanita dewasa asupan energi yang dianjurkan berkisar antara 2.150 sampai dengan 2.250 kilokalori per hari dengan asupan protein sebesar 60 gram per hari. Nah, selama masa pandemi ini, konsumsi protein dapat ditingkatkan menjadi 75 sampai 100 gram per hari. Ini tujuannya untuk membantu peningkatan imunitas karena memang protein berperan dalam pembentukan imunoglobulin. Imunoglobulin spesifik yang berperan dalam melawan virus SARS-CoV ini adalah IgM dan IgG. Nah, asupan 75 sampai 100 gram protein ini bisa dapat diperoleh dari konsumsi 2 butir telur, 5 sampai 6 potong tempe goreng dan 1 potong ayam bagian dada ataupun bisa dibagi dalam beberapa ini ya. Bisa ikan ukuran sedang dalam satu hari yang dikonsumsi pada waktu sarapan, kemudian dilengkapi dengan 1 butir telur rebus dan 2 potong tempe goreng. Kemudian makan siang dilengkapi dengan 1 ekor ikan mujair atau 1 potong ayam bagian dada ditambah dengan 2 potong tempe. Kemudian makan malam disertai dengan 1 butir telur. Nah, selain energi, protein, zat gizi makro yang dibutuhkan untuk meningkatkan kekebalan tubuh melawan inflamasi akibat infeksi adalah asam lemak tidak jenuh ganda atau disebut meskipun belum ditemukan banyak publikasi hasil penelitian tentang efek PUFA ini terhadap penurunan infeksi COVID-19, namun sudah banyak penelitian yang menunjukkan peran PUFA ini dalam menurunkan inflamasi. Asam lemak omega 3 itu adalah jenis asam lemak yang tak jenuh ganda ini yang dapat menurunkan inflamasi. Sementara itu untuk asam lemak omega 6 itu dapat memperburuk kondisi inflamasi. Jadi dengan kata lain menjadi tidak inflamasi. Jadi oleh karena itu perlu memperhatikan rasio antara dua jenis asam lemak itu, yaitu omega 6 dan omega 3 sebesar 4:1. Inflamasi itu sebenarnya merupakan reaksi imunitas untuk melindungi tubuh dari serangan infeksi, akan tetapi jika reaksi ini terjadi berlebihan, maka akan dapat mengakibatkan kerusakan berbagai organ. Pada orang yang terinfeksi COVID-19, seperti inflamasi berlebihan, karena tubuh mengeluarkan sitokin yang tadi ya, badai sitokin yang sudah saya singgung di depan, menurunkan kejadian inflamasi kronis sebelum timbulnya gejala yang lebih parah itu dapat mencegah resiko badai sitokin yang mungkin dapat terjadi. Jadi omega 3 itu mempunyai potensi untuk meringankan inflamasi pada penderita COVID-19. Asam omega 3 itu banyak terdapat pada
minyak ikan, minyak nabati, organ oil, minyak canola, minyak biji rami, ikan sarden, ikan salmon, ikan patin, ikan tuna, udang, kerang, ataupun pada bayam. Nah, tadi yang saya sampaikan adalah tentang uh, pentingnya makronutrien. Jadi dari mulai protein, kemudian lemak, gitu ya. Nah, zat gizi mikro itu juga uh, penting diperhatikan dalam apa namanya pencegahan inflamasi yang berlebihan pada infeksi virus COVID ini. Nah, zat gizi mikro terdiri dari vitamin dan mineral. Berbagai vitamin dan mineral itu berfungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh melalui beberapa mekanisme. Jadi berbagai vitamin seperti vitamin A, vitamin B6, vitamin B12, asam folat, vitamin C, vitamin D, vitamin E, kemudian mineral ada Fe, zinc, selenium itu biasanya akan bekerja bersama secara harmoni untuk mengaktifkan sistem imun natural yang diperlukan sebagai pertahanan garis depan serta memperkuat pertahanan tubuh dalam peredaran darah serta di dalam sel untuk melindungi tubuh dari COVID-19. Selain membantu proses metabolisme zat gizi, vitamin dan mineral itu juga dapat sebagai antioksidan yang hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup seseorang. Seperti sudah kita ketahui, antioksidan adalah zat yang secara signifikan dapat menurunkan efek negatif akibat spesies yang reaktif seperti oksigen reaktif dan nitrogen reaktif, ya, yang seringkali terbentuk dalam tubuh sebagai reaksi dari terjadinya inflamasi atau peradangan. Nah, kita bahas satu persatu tentang vitamin dan mineral. Vitamin adalah komponen organik yang diperlukan dalam jumlah kecil, makanya disebut sebagai mikronutrien, namun sangat penting untuk reaksi-reaksi metabolik di dalam sel, serta diperlukan untuk pertumbuhan normal dan pemeliharaan kesehatan. Beberapa vitamin berfungsi sebagai koenzim yang bertanggung jawab terhadap berlangsungnya reaksi-reaksi kimia yang esensial. Sebagian besar koenzim terdapat dalam bentuk apoenzim, yaitu vitamin yang terikat dengan protein. Makanya cara bekerjanya itu bersama-sama. Salah satu peranan penting dari vitamin yaitu mempertahankan sistem kekebalan tubuh. Sebagian besar vitamin memang tidak dapat disintesa oleh tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan, terutama buah, sayuran, dan pangan hewani. Untuk memenuhi kebutuhan vitamin itu diperlukan konsumsi dari makanan yang seimbang dan beragam. Kita langsung ingat pesan gizi seimbang yang pertama. Nah, yang pertama kita bahas tentang vitamin A. Vitamin A sudah lama dikenal sebagai vitamin anti-infeksi yang melindungi epitel atau lapisan pelindung sel serta bermanfaat untuk melawan berbagai macam infeksi bakteri dan virus gitu ya sebagai perlawanan tubuh yang paling depan atau sebagai imunitas natural. Peranan vitamin A dalam sistem imun itu adalah dalam pemeliharaan sel epitel. Makanya tadi sebagai perlawanan terdepan. Peranan vitamin A dalam sistem imunitas non-spesifik terlihat pada integritas mukosa epitel yang sudah banyak diuraikan dalam beberapa penelitian. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa anak-anak yang kekurangan vitamin A itu bisa
berisiko menderita penyakit saluran pernapasan dan mengalami keparahan pada penyakit diare. Mungkin nanti akan lebih disampaikan oleh Bu Surbuta tentang beberapa orang. Vitamin A ini juga selain merusak lapisan atas lensa juga di saluran cerna. Nah, vitamin A itu selain mempunyai peranan pada imunitas non spesifik, juga berperan dalam imunitas seluler. Nah, dalam bekerja imunitas seluler itu melibatkan sel darah putih, baik mononuklear maupun polinuklear, serta sel NK. Nah, sel ini berperan sebagai sel yang menangkap antigen, mengolah, dan selanjutnya mempresentasikan ke sel T yang dikenal sebagai sel APC, antigen presenting cell, yang selanjutnya akan memacu produksi sitokin yang pada akhirnya akan meningkatkan produksi sel B dan antibodi. Beberapa hasil penelitian menemukan bahwa peranan vitamin A pada imunitas seluler yaitu dengan cara mengurangi fungsi neutrofil, makrofag, dan sel NK. Selanjutnya adalah vitamin B6. Vitamin B6 itu akan membantu tubuh dalam memproduksi antibodi dan juga sel darah putih untuk meningkatkan imun tubuh. Selain itu, vitamin B6 juga meningkatkan produksi sel darah merah dan daya ikat hemoglobin pada oksigen dalam darah. Jadi, penting ya, karena mengingat pandemi COVID-19 ini dapat mempengaruhi saturasi oksigen dalam darah. Vitamin B6 dalam bentuk aktifnya yaitu pyridoxal fosfat itu bersama-sama dengan vitamin C, vitamin E, dan asam lemak omega 3 itu dapat bekerja mengendalikan inflamasi yang berlebihan. Dengan demikian, kombinasi ketiga vitamin dan asam lemak tadi sangat berpotensi untuk dapat menurunkan intensitas atau meredakan badai sitokin yang terjadi pada pasien COVID-19. Jadi untuk vitamin B6 ini sebaiknya dapat dipenuhi sebanyak 1,4 mg pada pria dan 1,2 mg pada wanita per harinya. Sumber vitamin C yang bisa diperoleh itu dari ikan, hati sapi, kentang, daging ayam, kacang-kacangan, buah-buahan yang non sitrus seperti alpukat, pisang gitu ya, serta pada saluran hijau. Selanjutnya kita ke vitamin C. Peranan vitamin C dalam sistem imun adalah karena memang vitamin C ini sangat dikenal sebagai antioksidan yang dapat membantu menetralisir radikal bebas. Vitamin C sebagai antioksidan karena memang kemampuannya dalam mereduksi beberapa reaksi kimia. Salah satunya adalah vitamin C mampu mereduksi spesies oksigen reaktif. Vitamin C juga mempunyai peran sebagai donor elektron. Kemampuan vitamin C sebagai donor elektron itu membuat vitamin C menjadi sangat efektif sebagai antioksidan karena vitamin C akan dapat dengan cepat memutus rantai reaksi SOR tadi gitu ya, dan baik SOR maupun SNR. Peran vitamin C di dalam sistem imun itu terkait erat dengan peran vitamin C sebagai antioksidan. Yang tadi ya, karena mudah mendonorkan elektron gitu ya, sehingga sel-sel termasuk sel imun ini bisa terlindung dari kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas yang terjadi. Dalam penelitiannya Winarsi, vitamin C itu
dapat meningkatkan fungsi imun dengan menstimulasi produksi interferon atau protein yang melindungi sel dari serangan virus. Jadi interferon itu adalah salah satu sitokin yang dihasilkan karena adanya komunikasi sel yang baik dan untuk menjaga hubungan atau komunikasi antar sel itu tetap baik, diperlukan sel imun yang sehat dengan membran sel yang utuh. Vitamin C juga mempunyai peran dalam sintesa kolagen. Kenapa ini juga penting diperhatikan? Karena kolagen ini sifatnya adalah menjaga kesehatan kulit. Kulit adalah salah satu jaringan tubuh yang berperan dalam imunitas non spesifik. Jadi kulit yang utuh, sehat gitu ya, itu dapat menjaga masuknya unsur patogen ke dalam tubuh. Jadi karena kulit itu merupakan barrier pertama yang menjaga masuknya benda asing sehingga mencegah terjadinya infeksi. Penelitian untuk menguji peranan vitamin C terhadap terjadinya infeksi itu telah dilakukan oleh Peter. Pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemberian vitamin C dengan dosis 600 mg per hari itu dapat menurunkan infeksi. Sementara hasil penelitian lain mengatakan konsumsi 500 sampai 1000 mg per hari dapat memberikan efek antioksidan yang optimal. Selanjutnya kita sampaikan tentang vitamin D. Vitamin D ini dapat diproduksi di bawah kulit dengan bantuan sinar matahari atau UV. Ini berperan untuk meningkatkan imunitas natural dan menurunkan resiko infeksi saluran pernapasan akut. Mekanisme vitamin D dalam meningkatkan imunitas tubuh itu dengan cara meningkatkan indeks imunitinya dengan menginduksi produksi peptid antimikroba, diantaranya adalah human catalysidin yang akan dapat menghambat aktivitas bakteri dan virus corona. Paparan sinar matahari ini memang sangat baik untuk menjaga kecukupan vitamin D. Kalau di Indonesia ya di kita paparan sinar matahari antara pukul 7:30 sampai pukul 10 itu selama 5 sampai 15 menit itu yang dilakukan 3 kali seminggu itu sudah cukup untuk menjaga status vitamin D. Namun untuk di masa pandemi ini sebaiknya dilakukan setiap hari selama 10 sampai 15 menit gitu ya. Beberapa makanan yang merupakan sumber vitamin D adalah susu, telur, yang memang secara alami di situ mengandung vitamin C. Kemudian akan diaktifkan menggunakan sinar matahari atau sinar UV. Kemudian kita ke vitamin E. Vitamin E atau alpha tocopherol itu merupakan vitamin larut lemak. Vitamin ini banyak terdapat dalam membran eritrosit dan lipoprotein plasma. Tocopherol, terutama alpha tocopherol, itu telah diketahui sebagai antioksidan yang mampu mempertahankan integritas membran sel. Peranan vitamin E sebagai antioksidan lebih karena disebabkan vitamin E ini mempunyai cincin fenol yang mampu memberikan ion hidrogen kepada radikal bebas, jadi bisa mengikat radikal bebas. Di antara beberapa bentuk vitamin E, bentuk alpha tocopherol itu memang lebih efektif dibandingkan dengan yang beta, gamma maupun yang delta. Ion hidrogen dari alpha tocopherol itu sangat efektif dan cepat bereaksi dengan beberapa radikal bebas dan menghentikan radikal bebas sebelum merusak membran sel dan komponen-komponen sel lainnya. Proses vitamin E sebagai antioksidan itu dalam menghentikan reaksi berantai itu melalui beberapa proses.
Jadi seperti proses inisiasi dan yang dapat menghasilkan radikal lipid. Nah, kalau radikal lipid itu terbentuk, maka akan terjadi reaksi molekul oksigen dan terbentuk radikal peroksil lipid. Nah, reaksi ini dapat terus berlangsung dan sering disebut sebagai reaksi berantai yang tidak bisa dihentikan. Nah, vitamin E ini adalah salah satu antioksidan yang kuat yang dapat menghentikan reaksi berantai tersebut, gitu ya. Jadi vitamin E ini mampu melindungi radikal bebas yang dapat merusak membran sel dan terjadinya reaksi berantai tadi. Peranan vitamin E sebagai antioksidan itu yang tadi sudah saya sebutkan ya, jadi melindungi membran sel secara langsung, sehingga ini sangat mempengaruhi fungsi imunitas, terutama sel-sel imun yang utamanya yaitu sel T helper yang dapat berinteraksi dengan APC. Kemudian karena adanya vitamin C ini sehingga terjaga integritas membran ini, meningkatkan interaksi sel yang akhirnya juga mempengaruhi produksi sitokin, jadi tidak mencegah terjadinya badai sitokin. Selain itu, vitamin E juga meningkatkan proliferase sel T. Sumber vitamin C adalah biji bunga matahari, almond, kacang tanah, alpukat, bayam, dan buah bit. Itu tadi vitamin-vitamin yang sangat erat hubungannya dengan sistem imunitas. Kemudian mikronutrien lain yang berpengaruh adalah mineral. Mineral mikro itu terdapat dalam tubuh sama karena sangat kecil, namun peranannya penting. Salah satu peranan penting dari mineral itu adalah mempertahankan sistem kekebalan tubuh. Seluruh mineral itu tidak dapat disintesis oleh tubuh, sehingga memang harus diperoleh dari makanan, terutama buah, sayur, dan pangan hewani. Untuk memenuhi kebutuhan mineral ini, maka diperlukan konsumsi makanan yang seimbang dan beragam. Untuk mineral yang pertama yang berpengaruh terhadap imunitas adalah zinc. Zinc adalah salah satu mineral mikro yang sangat besar potensinya untuk meningkatkan imunitas melawan COVID-19 ini karena memang zinc itu bekerja mengaktifkan imunitas natural, imunitas humoral di sirkulasi, dan sekaligus imunitas intraseluler. Dalam memperkuat imunitas garis depan ini, zinc berperan untuk menstimulasi sel NK untuk menyekresi interferon gamma. Kemudian interferon ini adalah protein yang berfungsi untuk menghadapi infeksi virus. Jadi dia dapat menghambat replikasi virus SARS-CoV ini. Dengan demikian, zinc ini berperan menghambat virus corona dan virus RNA yang lainnya. Zinc juga berperan dalam menstimulasi produksi IgG yang mempunyai kemampuan efektif untuk memblokir SARS-CoV ini masuk ke dalam sel. Zinc memegang peranan penting dalam banyak fungsi tubuh, sebagai bagian dari enzim dan sebagai kofaktor pada kegiatan lebih dari 300 enzim yang ada di dalam tubuh. Zinc juga berperan dalam proliferase sel, terutama sel mitosa. Zinc juga berperan penting dalam sintesa asam nukleat. Jadi memang asam nukleat itu adalah senyawa yang esensial ke dalam sel, sehingga keberadaan zinc ini mempunyai peranan penting dalam fungsi imunitas seluler. Nah, kalau dilihat dari pemeriksaan labnya, ya, dalam hal penurunan aktivitas sel itu adalah adanya CD4 dan CD8. Kemudian peran zinc dalam fungsi imunitas lain-lain adalah
di dalam fungsi sel T dalam pembentukan antibodi oleh sel B serta pertahanan non-spesifik. Selain itu, zinc juga diperlukan dalam aktivitas enzim SOD, yaitu superoksi. Ini yang mempunyai peran penting dalam sistem pertahanan tubuh terhadap aktivitas radikal bebas yang stres oksidatif. Peran lain dalam zinc adalah sintesa protein. Protein merupakan komponen terbesar dalam pembentukan antibodi. Maka keberadaan zinc ini memang terkait dengan sistem imun yang humoral. Zinc juga mempunyai peranan pada produksi sitokin. Hal ini terlihat dengan adanya peningkatan produksi IL-2 setelah adanya suplementasi zinc pada orang yang kekurangan zinc. Ini berdasarkan penelitian. Kebutuhan zinc pada orang dewasa laki-laki adalah 15 mg per hari dan pada wanita adalah sebesar 10 mg per hari. Sumbernya adalah bisa dari daging merah, ikan laut, kacang-kacangan, kerang, dan produk dari laut ya. Itu memang sangat baik sebagai sumber zinc. Kemudian mineral yang lain adalah selenium. Selenium adalah mineral yang penting dalam hal sintesa protein juga dan aktivitas enzim glutation peroksidase. Selenium dalam glutation peroksidase itu mempunyai peranan sebagai katalisator dalam pemecahan peroksida yang terbentuk di dalam tubuh menjadi ikatan yang tidak bersifat toksik. Peroksida itu dapat berubah menjadi radikal bebas yang dapat mengoksidasi asam lemak jenuh yang ada pada membran sel sehingga merusak membran sel tersebut. Selenium bekerja sama dengan vitamin E dan berperan sebagai antioksidan. Kerjasama tersebut terjadi karena vitamin E menjaga membran sel dari radikal bebas dengan melepas ion hidrogennya. Kemudian selenium berperan memecah peroksida menjadi ikatan yang tidak reaktif sehingga tidak merusak asam lemak tidak jenuh yang banyak terdapat dalam membran. Kemudian membantu mempertahankan integritas membran dan melindungi DNA dari terjadinya kerusakan. Integritas dari membran sel ini sangat diperlukan dalam sistem imunitas karena produksi sitokin sangat ditentukan oleh reseptor yang terdapat dalam membran sel. Oleh karena itu, selenium sangat diperlukan untuk meningkatkan imunitas seluler. Tadi sudah disampaikan di samping adanya kerusakan DNA juga ada akan bisa mempengaruhi makrofag dalam fagositosis sehingga akan bisa menurunkan fungsi makrofag. Sumber dari selenium bahan makanan adalah dari ikan tuna, ikan sarden, tiram, kerang, halibut, udang, salmon, kepiting, daging sapi, daging ayam, keju, daging kalkun, telur, nasi merah, kuaci, biji matahari, oatmeal, bayam, susu, yogurt, pisang dan tahu ya. Jadi sumbernya banyak. Makanya memang pesan gizi seimbang yang pertama adalah syukuri dan nikmati beraneka ragam makanan. Memang kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dengan beraneka ragam. Mineral selanjutnya yang berpengaruh terhadap sistem imunitas adalah zat besi. Sebagian besar zat besi berada dalam hemoglobin. Kita tahu bahwa hemoglobin di dalam darah itu membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh dan membawa kembali karbon dioksidanya dari seluruh sel ke paru-paru untuk dikeluarkan tubuh. Besi itu sangat berperan dalam sintesa hemoglobin dan terkait erat dengan masalah anemia. Jadi peranan zat besi ini berhubungan dengan kemampuannya dalam reaksi oksidasi dan reduksi. Zat besi merupakan unsur yang sangat reaktif sehingga mampu berinteraksi dengan oksigen.
Dan dalam keadaan teroksidasi, besi itu bisa terjadi kehilangan 3 elektron sehingga menjadi Fe3+ atau disebut feri. Kalau misalnya dia kehilangan 2 elektron, memiliki dua muatan positif yaitu Fe2+ yang disebut ferro. Nah, keberadaan besi dalam dua bentuk yang itu menyebabkan besi berperan dalam proses respirasi sel, yaitu sebagai kofaktor bagi enzim-enzim yang terlibat dalam reaksi oksidasi reduksi. Zat besi juga berperan dalam sistem imunitas dan pembentukan sel-sel limfosit. Jadi aktivitas dari SOD karena adanya oksidasi tadi dan katalase itu memang bergantung pada zat besi ini. Antioksidan enzimatis itu akan bekerja dengan cara mencegah terbentuknya senyawa radikal bebas yang baru. Di samping itu ada dua protein yang mengikat besi, yaitu transferin dan laktoferin, karena memang biasanya zat-zat besi ini bekerja sama dalam bekerja gitu ya, dapat mencegah terjadinya infeksi dengan cara memisahkan besi dari mikroorganisme. Jadi besi itu diperlukan oleh mikroorganisme untuk berkembang biak. Jadi dengan adanya besi ini dapat memisahkan infeksi dari mikroorganisme. Nah, simpulan yang dapat kita ambil bahwa kecukupan zat gizi baik makro maupun mikro diperlukan dalam mempertahankan sistem kekebalan tubuh yang optimal. Sebagian besar vitamin dan seluruh mineral itu tidak dapat dicerna oleh tubuh. Maka sebaiknya konsumsi makanan yang beraneka-ragam dan seimbang sangat diperlukan, utamanya dalam hal sumber vitamin, mineral seperti buah, sayur, dan pangan hewani. Beberapa vitamin dan mineral itu mempunyai peran sebagai antioksidan yang sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup manusia. Di antaranya adalah vitamin A, vitamin E, vitamin C, selenium, zat besi, dan zinc. Jadi zat besi makro dari mulai protein, asam lemak, dan zat besi mikro ini sangat penting dan sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah cukup dan beragam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Waktunya saya kembalikan kepada Bu Witri.